Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktik coach hari ini, saat ini kita akan melibatkan salah satu guru dari SMP Islam Terpadu Wahada Islamiyah, namanya Ustadz Andi Rivaldi Rustam sebagai coach dan saya Nuzul Haq sebagai coach, sebagai calon guru penggerak Kota Makassar dari SMP Islam Terpadu Wahada Islamiyah. Saya melihat belakangan ini Ustadz Rivaldi ada agak sedikit murung ya dalam pembelajaran juga, mungkin saya lihat di statusnya ada hal-hal yang mungkin terkendala dalam pembelajaran. Apa memang seperti itu ya? Ya, betul Ustadz. Mungkin karena efek belajar daring yang sudah hampir setahun lebih ya berjalan, akhirnya menimbulkan banyak kejenuhan dalam proses belajar. Mungkin salah satunya semangat siswa yang kurang dalam belajar itu. Iya, oke, berarti semangat siswa begitu ya yang indikasi awalnya mungkin yang menjadi persoalan. Apa mungkin kita punya waktu untuk berbincang sedikit, mungkin 15-20 menit? Iya, Apa bisa ya? bisa sekali Ustadz. Ya, bisa sekali Ustadz, karena memang sebetulnya kami membutuhkan teman untuk berbincang, cari Oke. solusi Mm. supaya hal ini bisa terpecahkan dan tidak sampai larut terlalu jauh. Oke. Jadi apa yang Ustadz Rivaldi harapkan dari diskusi kita di kesempatan kali ini? Saya berharap mendapatkan atau bisa mendapat formula yang jitu untuk bagaimana saya mengajar agar siswa itu terlihat antusias dan semangat dalam proses belajar. Iya. Berarti ada formula yang diharapkan ya, artinya itu bagian daripada sebuah solusi yang Ustadz Rivaldi dapatkan kendalanya saat ini. Seperti itu mungkin ya? Iya, betul sekali Ustaz. Iya. Jadi mungkin bisa diceritakan lebih detailnya, gambarannya itu kendala yang dihadapi selama ini seperti apa? Iya, kebetulan kami mengajar di kelas 9 di Mm. SMP. Ada satu kelas itu kondisi ketika proses belajarnya itu kurang sekali. Misalnya dalam kelas itu jumlah siswanya ada sekitar 32 orang. Mm. Nah, pada saat di list kesiapan belajar, yang mengisi itu banyak, Iya. sekitar 30-an. Tapi ketika meeting telah dimulai, Mm. maka yang hadir itu hanya seperduanya, sekitar 15 orang. Dan bahkan ketika proses belajar itu berlangsung, kadang ada siswa yang left sampai 1, 2, 3 orang, atau ada beberapa siswa yang tetap stay di room itu, tapi sama sekali tidak ada interaksi antara saya sebagai guru dengan siswanya. Kadang dipanggil namanya, dia tidak nyahut, Iya. dan kadang apalagi kalau sedang dalam kondisi kamera off. Mm. Mungkin itu Ustaz. Iya, jadi melihat kondisi atau saya mendengar kondisi itu, apa yang Ustadz Rival dirasakan dengan kondisi yang seperti itu? Sebenarnya agak bingung sih, menetapkan bagaimana proses belajar daring ini agar menarik kembali. Mm. Karena kami menyadari secara pribadi bahwasanya sepertinya memang siswa jenuh terhadap keadaan, apalagi pada saat saya mengajar mungkin agak membosankan, Iya. sehingga siswa ini tidak ada semangat untuk mengikuti proses belajar. Oh gitu ya. Jadi kejenuhan siswa itu mungkin tadi sudah disebutkan ada karena mungkin pembelajaran daring seperti itu ya. Jadi mungkin boleh jadi juga pembelajarannya yang dilaksanakan itu kurang menarik. Apa ada hal lain yang Ustadz Rival dirasakan selain itu? Selama ini
hal itu yang paling menjadi beban pikiran Mhm. soal keaktifan siswa ini. Karena kita sadari bahwasanya ketika hal ini terus berlanjut, maka tentunya eee, hal yang diharapkan dalam proses belajar itu tercapai, tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Jadi ada semacam kesedihan tersendiri begitu ya, Ustadz Rival Iya, dirasakan? betul sekali, Ustaz. Iya, jadi ada kesedihan tersendiri, anak-anak juga atau murid-murid yang kita ajar juga kurang bersemangat begitu ya? Iya, cocok sekali. Iya. Jadi, eee, seberapa yakin Ustadz Rivaldi mengatakan bahwa anak-anak yang jenuh itu disebabkan karena cara mengajar Ustadz Rivaldi yang mungkin kurang menarik? Mungkin dilihat dari laporan guru yang lain, Mhm, ketika kadang melaporkan ada satu 2 3 mata pelajaran yang di mhm, mana, peserta atau siswa yang hadir itu, banyak atau bahkan hampir hadir semua. Tapi saya bandingkan dengan pada saat saya mengajar, kok beda ya? iya. Ini beda sekali, keadaannya, beda sekali, hasilnya. Makanya kadang saya, eee, murung sendiri, Iya, kadang karena berpikir apa sih iya, iya, salahnya di bertanya-tanya mana, begitu ya? bagaimana solusinya iya, betul. Mhm. Iya, jadi tadi ada kondisi, kita menyadari itu dan kita mungkin yakin bahwa, di pelajaran lain anak-anak itu bisa maksimal kehadirannya, sedangkan di pelajaran kita kurang maksimal. Nah, kalau boleh tahu apakah ada hal lain yang menurut Ustadz Rivaldi, menyebabkan itu semua terjadi? Selain daripada mungkin yang disebutkan tadi, cara mengajarnya yang mungkin kurang menarik, apa ada hal lain Sepertinya penyebab utamanya itu, Ustaz. penyebab utamanya itu ya? Iya, Baik. penyebab Jadi utamanya itu. oke, jadi kalau misalnya Satrivaldi sudah bisa mengidentifikasi penyebab utamanya disebabkan karena cara mengajar yang kurang menarik, apa langkah-langkah yang Ustadz Rivaldi sudah lakukan selama ini untuk bisa keluar dari persoalan itu? Selama ini kadang kami, berikan motivasi awal di proses pembelajaran, kadang juga kami, menggunakan, games di awal pembelajaran. Kadang juga, kami, tampilkan video-video yang menarik untuk ditonton dan, kadang itu yang saya lakukan, kadang, kadang berhasil, tetapi, tidak selamanya. Mungkin karena kebosanan. Kalau kami ulang di pembelajaran, selanjutnya, biasa, kadang, siswa tidak antusias lagi. Iya. Jadi kira-kira menurut Ustadz Rivaldi tadi kan sudah ada usaha begitu, langkah-langkah yang sudah dilakukan seperti halnya ada games tertentu untuk membangkitkan semangat dan juga ada pemutaran video. Nah, di situ ada, muncul kembali, ada masih tidak memberikan pengaruh atau efek yang besar begitu ya. Kalau Ustadz Rival dirasakan itu kira-kira sebabnya karena apa ya? Mungkin, salah satu sebabnya karena, eee, kurangnya, tidak tersampainya, apa ya, tidak tersampainya, perasaan guru ke siswa karena, Mhm, efek daring ini, sehingga tidak menghasilkan ikatan emosional yang baik. Karena, mhm, saya perhatikan Ustadz, iya, sebelum pandemik ini, karena kebetulan kami mengajar juga, anak-anak ini di kelas 7 dulu. mhm, Anak-anak ini memang, kelas ini memang kadang cepat bosan, mhm, tapi ketika kita alihkan ke hal yang lain, misalnya membahas, eee, film atau game yang digandrungi anak-anak di zaman sekarang, itu mereka langsung antusias iya, antusias. Atau kadang, kita duduk di sampingnya, mhm, kemudian menyapa, kemudian mempertanyakan apa yang, dia senangi hari ini,
kadang menumbuhkan rasa semangatnya lagi ketika ditemani berbicara, tapi hal ini kayaknya susah untuk dilakukan di zaman yang sekarang Iya. atau di masa-masa sekarang. Iya, berarti ini ada pengaruh besar dari pembelajaran daring begitu ya? Iya, betul Nah, sekali, Ustaz. jadi, tadi kita sudah lihat juga bahwa kondisinya, pada saat offline dahulu masih semangat, terstimulasi murid-muridnya dengan video, tayangan video, dan juga games-games menarik. Nah, kira-kira, yang Ustadz Rivaldi lakukan selama ini langkah-langkah apa saja? Kan kita sudah menyadari ya, Ustadz Rivaldi sudah menyadari bahwa ini semua pengaruhnya mungkin dari pembelajaran online. Apa langkah-langkah yang Ustadz Rivaldi sudah usahakan agar pembelajaran online itu tetap maksimal dan murid kita ini tetap antusias dalam mengikuti pelajaran kita? Eee, saya pernah lakukan, dengan menghubungi siswanya secara langsung, Mhm, menanyakan bagaimana, kendalanya dalam proses belajar, tapi alhamdulillah setelah kami hubungi, pada saat pembelajaran selanjutnya dia oke, hadir. Tetapi mungkin karena, kesibukan kami mengajar, mhm, sehingga terkadang ada beberapa siswa yang tidak terjangkau dalam hal, menghubungi ini. Kadang kami hanya bisa menghubungi 1, 2, 3, 5 orang, tapi, siswa yang lainnya, luput kami hubungi. Mungkin itu yang menjadi pengaruh juga sih, karena sepertinya siswa, merasa bahwa, mereka itu, hadir, tidak apa-apa, tidak hadir, tidak masalah, mungkin seperti itu. iya berarti tidak ada perasaan bersalah begitu ya, atau tidak ada semacam konsekuensi sendiri yang siswa atau murid Iya, rasakan ya kalau tidak hadir seperti itu. Iya, iya jadi betul, Ustaz. usaha yang Ustadz Rivaldi lakukan sejauh ini apa untuk menghindari itu? Misalnya saja tadi kalau misalnya tidak semua siswa atau murid yang, bisa ditelepon secara keseluruhan hanya terbatas saja. Nah, usaha apa kira-kira yang akan Ustadz Rivaldi lakukan sehingga hal-hal yang menjadi kendala ini bisa terselesaikan? Sepertinya, perlu memang adanya, eee, ikatan, ikatan emosional atau Mhm, keakraban antara guru dengan siswa. Mungkin ini bisa dimulai dengan, saya sebagai guru menghubungi siswa yang bersangkutan untuk menanyakan kabarnya, dan sebaiknya mungkin semua semua siswa kami hubungi, kemudian kami rutin mungkin menyapa mereka di grup-grup belajarnya, agar mereka tidak, terasa, jenuh dalam belajar. Dan mungkin, proses belajar yang saya terapkan selama ini, model-model pembelajaran yang kami terapkan dalam pembelajaran daring ini sepertinya harus, selalu, bervariasi setiap pekannya, supaya, siswa ini tidak merasa bosan. mhm. Karena kadang kami monoton, dalam proses belajar itu, kami memberikan penjelasan, kemudian kami berikan tugas, mungkin hal ini di masa sekarang itu, pembelajaran yang tidak cocok lagi untuk siswa. Oke. Iya, jadi di sini saya, melihat solusi atau hal yang solusinya sudah sangat bagus ya, saya lihat di sini apa ada 2 hal ya. 2 hal dari segi pendekatan emosional dan juga tentang kecakapan perangkat, ya perangkat pembelajaran atau media pembelajaran yang Ustadz Rivaldi mau, permantap lagi agar pembelajaran itu tetap lebih menarik dan juga lebih, apa namanya, lebih interaktif begitu ya. Iya, jadi saya setuju sekali ya, ini bagus sekali solusi jadi ikatan emosional kepada siswa dengan cara menghubungi secara langsung atau bisa kita katakan menyikapi secara individual kepada murid-murid kita semua. Nah, ini bagus sekali ya, solusi yang bagus sekali yang Ustadz Rival dilakukan. Ada 2 hal, selain kita mempersiapkan diri, belajar bagaimana menyediakan materi atau media pembelajaran yang baik. Nah, kira-kira target jangka pendeknya yang Ustadz Rivaldi akan lakukan, apa itu? Ya, dan kapan Ustadz Rivaldi akan lakukan itu? Mungkin, eee, kami start atau saya start untuk menghubungi siswa mungkin,
di hari-hari weekend-nya, hari-hari liburnya, supaya mereka punya waktu luang untuk berdiskusi dengan saya pribadi sebagai guru. Kemudian kalau soal metode pembelajaran Mhm, atau model-model pembelajaran mungkin harus start setelah ini. iya, Mungkin karena hasil pembicaraan ini dengan Ustadz Nuzul, mungkin pikiran saya terbuka oke, bahwa ternyata alhamdulillah, memang model pembelajaran itu harus selalu beragam mhm, setiap pembelajarannya agar anak-anak tidak bosan. Mungkin seperti oke. itu, Ustadz. Oke, jadi jangka pendeknya itu kita akan hubungi di weekend ya, waktu-waktu liburannya. Dan untuk pembelajaran ini akan Ustadz Rivaldi lakukan dengan waktu yang sangat singkat nanti nih. Setelah ini mungkin ya. Baik, itu luar Iya, biasa ya. setelah ini. Jadi ada aksi nyata yang Ustadz Rivaldi akan lakukan. Nah, gimana perasaan Ustadz Rivaldi sekarang setelah mungkin kita berdiskusi 10 menit, 15 menit yang lalu, gimana perasaannya? Apakah sudah menemukan solusi dari apa yang Ustadz Rivaldi alami atau kendala yang Ustadz Rivaldi alami dalam pembelajaran? Alhamdulillah sudah tercerahkan, Ustadz, karena Oke. sudah ada solusi yang kami dapatkan. Karena sebenarnya ini sudah berlangsung beberapa waktu Mm, dan kami berusaha untuk mencari solusinya, tapi tidak mendapatkan formula yang tepat. Tapi alhamdulillah setelah berbincang dengan Ustaz Nuzul, iya, alhamdulillah kami dapatkan formula yang tepat. Kemudian kami mendapatkan langkah-langkah yang pas untuk anak-anak atau siswa ini. Karena memang oke. sepertinya kalau ini berlanjut, Mm, maka akan bahaya juga, ibarat penyakit kalau tidak diobati secara cepat, bisa menjalar ke tubuh yang lainnya. iya. Jadi mungkin ini yang terakhir untuk Ustadz Rivaldi, alhamdulillah kalau sudah mendapatkan atau sudah mendapatkan solusi yang tepat ya, atau solusi yang Ustadz Rivaldi sudah gali sendiri dari pemikirannya, dari dalam hatinya mungkin, yang istilahnya sudah bersentuhan langsung dengan masalah murid ini. Nah, semoga ini bisa dijalankan dengan baik. Nah, mungkin siapa yang Ustadz Rivaldi akan libatkan untuk tetap menjaga komitmen jangka pendek yang akan kita lakukan ini? Apa ada orang lain yang Ustadz Rivaldi akan libatkan? Jadi, tentunya kami akan komunikasi lebih intens lagi dengan wali kelasnya, Hmm, kemudian kami mungkin akan berbincang atau bertukar pikiran dengan guru bimbingan konseling agar langkah-langkah yang dilakukan dalam komunikasi dengan siswa itu tepat, tidak langsung ceritanya menyuruh, tetapi ada hal-hal yang mungkin berbau membujuk, tetapi siswa tidak rasakan itu. oke. Jadi semoga saja komitmen kita ini bisa kita jalankan ya, rencana-rencana kita yang sifatnya jangka pendek ini Ustadz Rivaldi bisa jalankan. Semoga itu bisa menyelesaikan kendala yang kita dapatkan belakangan ini. Iya, Baik, Ustaz, betul. mungkin cukup ya. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Ustadz Rivaldi, Iya, Ustaz. semoga berkah dan tetap terus bisa bersemangat ya dengan Iya, pembelajaran daring di masa pandemi seperti ini. iya, Ustaz. Terima Baik, terima kasih kasih. atas waktunya berbincang, Iya, kemudian telah mengarahkan saya untuk mendapatkan solusi yang baik dalam menyingkapi masalah yang saya hadapi dalam proses belajar. baik, alhamdulillah. Terima kasih kembali. Demikian mungkin saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.